Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dokterat tuh ada ya, Frankie ya. Mungkin 30%, mungkin lebih. Orang tuh psikosomatis. Sekarang tuh orang pada pinter, Frankie, karena ada Mbak Google. Iya. Datang ke dokter, "Dok, saya itu bipolar, Dok." Siapa yang diagnosis? Psikiater mana? Pemeriksaan treadmill oleh dokter jantung di rumah sakit jantung, itu fungsinya kita dikasih stres. Disuruh jalan kan di treadmill. Jalan-jalan itu, waktu jalan itu kan dia langsung otomatis tensi naik segala macam gitu. Dia akan menyempit. Jadi bagian yang nyempit itu bisa ketahuan dari EKG. Oh, sininya menyempit daerah sebelah sini, menyempit sebelah sini. Nah, sehingga dokter bisa kasih obat ya buat melebarkan pembuluh darah. Dokter Jaya. Ya, selamat siang. Siang, Dok. Ini dokter sadar nggak sih, Dok? Sekarang mahasiswa dokter tuh bertambah. Oh, masa? Bener, Dok. Sekarang itu saya perhatikan di komen-komennya tuh apa? Udah pada absen belum? Jadi sekarang itu udah jadi mahasiswa dokter secara online. Jadi cuman kalau mahasiswa yang sekarang ini nanti nggak bisa dapetin gelar dokternya. Gitu. Tapi saya apresiasi anak-anak sekarang tuh sangat senang dengan ilmu pengetahuan. Dia mau dapetin dari mana aja, termasuk dari Dokter Jaya terhadap pembicaraan kita sekarang ini, Dok. Ya, itu era digital emang begitu. Iya. Orang belajar nggak usah pakai cari gelar gitu. Karena saya dengar juga ya, di beberapa perusahaan-perusahaan IT itu mereka nggak nanya gelar loh. Yang tanya lo bisa apa gitu. Setuju. Ya, kamu bisa program apa gitu-gitu. Nah, itu yang diterima, bukan yang punya gelar. Saya pun sama, Dok. Kalau kita lagi cari orang untuk kantor, yang saya tanya, kamu punya ijazah itu, kamu sarjana, kamu punya ijazah atau kamu punya ilmunya? Gitu kan? Jadi yang paling penting buat saya adalah ilmunya. Ilmunya dia mau ngapain? Kalau dia memang ahlinya di situ, tanpa ijazah pun buat saya itu sangat berarti. Nah, balik kepada profesi dokter dan keahlian dokter nih, Dok. Dokter kan pasti dengan sekian banyak ribuan orang yang sudah dokter otopsi. Pasti udah pernah otopsi terhadap jenazah-jenazah yang karena sakit jantung. Sakit aja banyak loh. Waktu saya sekolah dulu spesialis forensik, yang sakit, yang dimintakan otopsi sama polisi, ternyata sakit. Itu sekitar 300 sampai 350 setahun. Artinya satu hari satu loh. Satu hari satu. Iya. Nah, karena sekarang si jantung ini penyakit nomor berapa, Dok? 2. Nomor 1. Satu ya? Satu, masih nomor 1. Jadi kan kayaknya menarik buat kita bahas, dan mahasiswa dokter di sini itu kan jadi dapat tambahan pengetahuan juga. Dok, ini kan kalau saya sendiri kan sering dapetin WA di WA group. Kalau orang sakit jantung itu kemudian dilakukan ada serangan jantung, katanya, Dok, ditusuk-tusuk di sini, ditusuk-tusuk di sini pakai peniti. Seolah-olah itu menjadi kebenaran. Nah, yang lucunya lagi nggak ada bantahannya nih, Dok. Nah, menurut dokter itu apakah itu memang bisa kita percaya sebagai suatu jalan keluarnya atau bagaimana tuh, Dok? Ini mungkin lebih baik ya kalau saya cerita tuh sebenarnya sakit jantung itu apa sih? Nah, itulah ini dokter. kan sebenarnya begini ya. Kita itu untuk hidup itu perlu 3 organ vital, bukan alat vital ya. Organ vital itu adalah otak, jantung, dan paru. Iya. Masing-masing punya peran. Otak itu adalah CPU-nya. Kita punya komputer, itu CPU-nya itu otaknya. Dia yang ngatur semua. Tapi kemudian ada supply-nya. Supply kabel-kabelnya itu adalah jantung dengan pembuluh darah. Dia memberikan darah ke seluruh organ termasuk ke otak dan ke paru supaya mereka bisa berfungsi. Itu. Satunya lagi perlu energinya, bensinnya atau bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah napas, paru. Jadi paru memberikan oksigen disebarkan oleh jantung ke seluruh tubuh, dan kemudian atas dasar itu otak yang dapat oksigen dan darah bisa bekerja mengatur semua. 3 organ vital tadi, Dok ya. Iya. Nah, itu dia. Kalau salah satu organ vital mati, maka yang dia akan diikuti oleh yang lain. Kebayang nggak? CPU-nya hidup, terus nggak ada dapat pasokan oksigen, lama-lama CPU-nya mati kan? Iya. Nggak ada energi kan? Iya, Oke. iya. Terus kalau misalnya jantungnya stop,
Jadi stop, berarti darah tidak ada, paru nggak dapat darah, otak nggak dapat darah, akhirnya mati juga kan? Iya. Nah, kita disebut mati kalau tiga-tiganya mati. Nah, tapi sumbernya bisa salah satu. Definisi mati menurut kedokteran. Klinis, namanya itu mati klinis. Mati klinis, Dok, ya. Jadi makanya kan kalau di film-film orang mati kira apa? Ditulis jantungnya, tiba-tiba dari datar gitu. Tadi ada gelombang ke datar. Berarti jantung mati. Sebentar paru akan mati. Kenapa? Nggak dapat darah. Otak mati, nggak dapat darah. Nah, orang digetok kepalanya, gara-gara otak, kok bisa mati? Kan yang mati cuma satu. Otaknya nggak bisa perintah, paru-parunya nggak bergerak, jantungnya nggak bergerak karena kan itu pusatnya di situ. Orang ditusuk parunya, nggak dapat oksigen, jantung nggak dapat oksigen, otak nggak dapat oksigen, akhirnya mati juga. Jadi mati bener. Makanya untuk membuat orang mati gampang, hantam aja salah satu dari tiga itu. Di antara tiga itu satu nggak berfungsi, selesai ya? Oh ya, tapi ada waktunya sampai dia mati. Nah, sekarang kita ke jantung. Jantung kan tugasnya mompa. Dia tuh adalah punya jaringan kabel untuk distribusi oksigen dan makanan. Dia mompa. Nah, untuk mompa kan dia perlu darah kan? Makanya adalah namanya jantung koroner. Pembuluh koroner. Pembuluh koroner itu pembuluh yang memberi makanan ke jantung. Jantung sendiri kan ngasih darah ke seluruh tubuh, tapi dia sendiri perlu darah kan? Nah, darah yang masuk ke jantung itu namanya koroner. Oke, jadi kalau ke seluruh tubuh punya jaringan darah sendiri. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ke jantung namanya jantung koroner. Khusus ke jantung arteri koroner. Jadi koroner itu harus berfungsi supaya jantung bisa bergerak. Nah, yang disebut serangan jantung apa? Pembuluh koroner itu mampet sehingga darah jantung itu nggak dapat darah. Akhirnya dia mati. Nah, kalau dia mampet sedikit namanya angina. Pernah tahu kan kalau orang serangan jantung, aduh sakit dadanya. Tapi cuma sementara. Begitu dia kebuka lagi, kan gini. Ini jalanan kan banyak nih ya. Ada jalan utama, ada jalan tikus. Kalau sini pembuluh darah mampet nih, pembuluh darah jantung salah satunya mampet. Dia masih bisa hidup, Frankie. Karena masih ada jalur samping. Nggak usah lewat tol, nggak apa-apa yang sampai. Makanya orangnya kalau dia masih seperti itu, jadi ada yang mampet tapi masih dapat supply, itu seangina, dia nyeri di dada sebelah kiri sini. Dada sebelah kiri nyeri. Tapi kalau misalnya itu jerinya itu bisa beralih, bisa nyebarnya ke bahu. Jadi kalau bahu sebelah kiri itu sakit atau rasanya pegel, hati-hati itu serangan jantung awal. Dia bisa jalan ke tangan sini. Jadi pertama di sininya bisa nggak enak, di kiri, di jantung kan di sebelah kiri. Ke bahu, ke lengan kiri. Jadi hati-hati kalau lengan kirinya nggak enak, bahu kiri nggak enak, atau dia nembus ke belakang, tergantung jantung bagian mana. Kalau bagian belakang yang mampet, punggung belakang yang sakit. Ada pegel. Nah kalau yang gitu sebenarnya udah indikasi ya pergi ke dokter lah. Kita bisa tahu kalau ada penyempitan sedikit tuh dengan cara di treadmill sama dokter, disuruh jalan kan di alat treadmill. Kalau dia ada yang mampet sedikit, langsung nyeri di tengah. Jadi nggak bisa selesaikan treadmill. Dokter tahu nih, oh dia ada kelainan dan mampet di mana gitu loh. Jadi dok itu yang tadi saya bilang di dalam WA group tuh seringkali kan dibagikan, jika ada saudara itu ditusuk-tusuk pakai peniti atau ditusuk-tusuk sininya, itu gimana dok penjelasannya? Nah, mungkin nggak itu suatu yang benar? Itu nanti ujung dulu ya. Sekarang pertama, tanda awal orang serangan jantung itu tadi kan nyeri-nyeri tadi kan di bahu segala macam. Tapi itu belum serangan jantung, Frankie, namanya angina pectoris, nyeri dada. Kalau orang awam bilang itu angin duduk. Tahu dengan angin duduk? Iya sering dengar sih dok. Angin duduk, kok anginku mati? Ya itu serangan jantung sebenarnya. Nah kalau mampet terus menerus tidak dapat suplai dari sekitar, otot jantungnya mati, dia nggak bisa bergerak lagi, mati ototnya. Sebagian ototnya mati. Nah kalau dia mati, nyeri dadanya itu nggak berhenti, Frankie. Terus nyeri terus, dipakai apa nyeri terus. Nah itu cuma ada dua kondisi sekarang ya. Di balon, pembuluh darahnya dimasukin selang, tuh ditiup, dibalonin, digedein supaya darah masih bisa ngalir lagi tempat yang mampet tadi. Atau di bypass, tempat yang mampet di sini dibikin bypass. Dari sini di bypass ke tempat sebelah sana, ngelewati yang ini operasi jantung. Dikasih gitu. Nah sekarang gini. Kalau jantung sudah mati, artinya udah serangan jantung. Itu serangan jantung tuh nyeri anginannya nggak berhenti. Itu bisa bikin mati. Nah kalau dia mati, kita punya waktu namanya golden period 6 jam. Baru saya mau tanya dok, itu berapa lama tuh dok? 6 jam? 6 jam. Nah kalau selama 6 jam
mau ditusuk di sini itu bukan soal itunya, tapi 6 jam ketolong nggak. Kalau sebelum 6 jam nggak masuk ke rumah sakit, biasanya meninggal, Frankie. Oh, jadi seperti itu, Dok ya. Jadi Iya. artinya nggak ngaruh ya, Dok ya, untuk dikasih kayak gini. Ada banyak itu yang orang ngomong seperti, oh iya betul, habis begitu ditepokin. dia sembuh katanya. Sembuhnya bukan gara-gara tusukan itu, karena sebelum 6 jam udah masuk ke dokter, ke rumah sakit, udah terdiagnosis. Jadi sudah terobati gitu. Ya tapi kan kita nggak bisa bantah, ya memang betul kan. Begitu serangan ditusuk-tusuk, dibawa ke dokter sebelum 6 jam, ditolong sembuh. Tapi yang sembuhnya bukan gara-gara ditusuknya itu, karena ke dokter sebelum 6 jam gitu loh. Terus ada lagi, Dok. Tadi kan itu kan di WA pakai tusuk-tusuk, pakai ditepok-tepok, pakai digampar-gamparin katanya pipi kanan, pipi kiri. Nah, sekarang ada lagi. Orang kalau kayak di film-film, begitu orang sakit dikasih itu, Dok, obat. Nah, masukin ke mulut. Nah, ini kan pakai obat nih, Dok. Berarti kan udah pakai ilmu dokter nih, Dok. Gimana penjelasan, Dok? Ceritanya sebelum itu, Frankie. Sebelum itu tuh, sebelum obat itu ada yang lain, Frankie. Gimana, sejenis Dok? kayak koyo. Nah, biasanya kalau orang sudah terdiagnosis angina, udah pernah kena angina, nyeri dada atau angin duduk tadi, dia ke dokter, sama dokter dikasih kayak koyo kecil segini, Frankie. Isinya itu obat, namanya nitrogliserin. Kalau ditempel di kulit, obatnya masuk, dia ngelebarin pembuluh darah koroner. Jadi yang mampet itu kebuka. Nah, obat itu biasanya kalau orang yang sudah sering-sering kena angina, sama dokternya memang sengaja ditempelin. Kalau enggak, obat itu kalau enggak ditempelin sini, ya itu dia simpan. Begitu kayak dadanya nggak enak, dia tempelin, dia hilang lagi. Obat itu juga ada dalam bentuk yang kedua. Bentuknya itu seperti ampul. Ampul tahu ya, obat-obat suntikan kecil itu, iya. Kecil. Jadi kalau dia gitu, dia bawa nih pasien yang udah berobat ke dokter, dikasih gituan dulu. Zaman saya sekuliah dulu. Oh, ampulnya kecil. Jadi begitu dia, rasanya nggak enak, ambil ampulnya, dibungkus sama sapu tangan, dipeletusin, dipotain, dia taruh di bawah lidah. Kalau bahasa orang Jakarta dipotek tuh, Dok. Ya, dipotek, taruh lidah, langsung bisa bangun lagi, Frankie. Nah, obat itu sekarang sudah dalam bentuk tablet. Ada macam-macam sih tablet, tapi yang paling terkenal itu Sedokat. Orang yang pernah berobat ke dokter pasti disiapin itu sama dokter. Ditaruh di kantong, begitu dia rasanya nggak enak, dia taruh di bawah lidah, terus dia bisa bangun lagi. Jadi kalau yang obat ini memang salah satu bentuk-bentuk pencegahan awal ya, Dok ya? Pencegahan awal, setelah itu dia harus tetap baru ke rumah sakit. Tindakan di rumah sakit seperti itu. Jadi kalau tapi itu perlu. Setiap orang itu perlu kalau dia udah pernah terdiagnosis ada jantung koroner. Ini lebih diperlukan dibanding yang tusuk-tusuk tadi, Dok ya? Oh iyalah. Kalau yang ini bisa istilahnya kalau tadi 6 jam bisa 6 jam setengah atau 7 jam kali, Dok ya, dengan dikasih gitu ya. Tapi makanya saya bilang itu sebenarnya generasinya itu adalah dulu yang diprotesin gitu, terus yang plester ya kalau sekarang itu bentuknya tablet. Yang jadi gampang dikantongin, taruh di dalam dompet gitu loh. Dok, kalau obat tadi itu dijual bebas nggak, Dok? Dijual bebas. Jual bebas. Cuman orang nggak akan kenal obat itu kecuali dia pergi ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung atau ke dokter. Dikasih itu, disiapin. Tolong taruh di tas atau di dompet gitu loh. Nah, kalau saya kan memang jarang mau ke dokter. Kadang-kadang kita menjadi dokter diri sendiri, kita sendiri nih, Dok. Tapi itu nggak menyenangkan buat dokter, Frankie. Kalau kamu begitu, kamu jadi dokter diri sendiri. Kesian dokter di sekolah lama-lama nggak ada pasiennya, Frankie. Karena ya itulah, karena ngantri ke dokter lama, Dok. Jadi kita kadang-kadang keburu capek. Loh enggak, bukan soal begitu. Kalau kamu pergi ke dokter yang sepi, kan kamu salah juga. Iya. Ini dokter nih kayaknya nggak pinter deh. Sama kayak kita ke restoran, Dok. Kita restoran sepi, kita lihat. Kalau rame komplain, sepi komplain. Oke, Dok. Sekarang kalau obat tersebut kita kan seseorang misalkan gini, Dok. Oh, ini saya mendiagnosa diri kita sendiri sakit jantung nih. Perkiraannya sama gitu kan. Dia punya gejala-gejala. Diminum obat itu terus problem nggak, Dok? Obat itu sebenarnya pada prinsipnya bukan buat diminum. Kecuali kalau memang dia itu disuruh sama dokter diminum. Karena obat itu hanya untuk obat gawat darurat, ditaruh di bawah lidah. Pada waktu dia mulai ada rasa nggak enak di sini. Tapi artinya memang sudah didiagnosis dia menderita penyakit jantung koroner. Ada yang mampet sedikit di pembuluh darahnya. Anytime dia bisa mampet beneran gitu loh. Jadi itu memang buat emergency, bukan buat dimakan rutin. Sama aja misalnya, kalau gitu saya
bawa apotek aja ada kemana-mana. Kenapa? Kalau sakit kepala bawa minum Panadol. Sakit ini lo jadi bawa apotek kamu nggak perlu. Ya, saya juga pernah ngalamin kejadian, Dok. Semua gejalanya gejala jantung. Saya ketemu seorang profesor di rumah sakit harapan kita, itu dimarahin saya. Bukan kamu yang menentukan kamu sakit jantung, saya yang menentukan. Ternyata setelah saya diperiksa macam-macam pakai EKG segala macam, ternyata aman semua. Ya alhamdulillah, Dok. Ya soalnya di ada ya, Frankie ya. Mungkin 30% mungkin lebih orang tuh psikosomatis. Sekarang tuh orang pada pintar, Frankie, karena ada Mbak Google. Iya. Datang ke dokter, "Dok, saya itu bipolar, Dok." Siapa yang diagnosis, psikiater mana? Oh enggak, saya lihat di Google gejalanya mirip. Loh, kalau gampang mendiagnosis seperti itu, orang nggak yang jadi dokter, Frankie. Orang misalnya panas itu penyebabnya bisa 1001 macam penyakit. Tapi setelah diteliti oleh dokter yang emangnya ahlinya baru ketahuan. Lo panas buat seorang dokter A, itu bisa jadi itu cuma batuk pilek. Tapi panas buat itu ternyata penyakit jantung, misalnya penyakit jantung rematik, itu panas juga. Bisa sakit ginjal, apapun lah gitu, bisa tipes. Penyebabnya macam-macam, makanya dokter sekolahnya lama, Frankie, 6 tahun. Kamu sekolah itu MIPA berapa tahun? Cepet, Dok, apalagi kalau kita pakai nyontek, Dok. Cepet, kalau dokter lama nggak bisa. Kita sekolah 4 tahun, 2 tahun praktek. Dok, jadi kalau saya sakit jantung tadi dokter bilang dengan gejala awal kayak tadi, kita punya golden period itu selama 6 jam. Nah, selama 6 jam itu kemungkinan kita bisa survive itu berapa banyak kira-kira, atau kira-kira pasti survive atau ada? Enggak, kita nggak bisa menduga, tapi banyak orang yang meninggal gara-gara itu. Tapi terutama karena mereka tidak pernah terdiagnosis sebelumnya. Nggak pernah ngecek? Iya, nggak pernah ngecek. Makanya kalau saya sih menganjurkan ya untuk teman-teman ya, kalau di atas 40 tahun, pergilah sekali-kali general check up. General check up diperiksa macam-macam tuh, ujung kepala sampai ujung kaki ya, jantungnya gimana, parunya gimana. Nah, kalau ada penyakit yang belum gawat, tapi masih bisa diobati, kan bisa diobati. Kalau normal bisa 2 tahun sekali baru check up. Tapi kalau tidak normal setiap setengah tahun atau setahun harus check up. Penyakit jantung penyakit keturunan nggak, Dok? Bukan. Terus timbulnya karena apa, Dok? Penyakit jantung itu sebagian besar karena penumpukan dari kolesterol dan kapur. Nah, kolesterol itu numpuknya, orang suka salah. Dipersalahkannya si kolesterol, makan lemak. Padahal itu lebih banyak karena gula, Frankie. Gula, kita makan gula, cepat dijadiin energi, sisanya disimpan dalam bentuk lemak. Lemak-lemak yang banyak-banyak itu akhirnya numpuk di pembuluh darah. Kalau kita muda, pembuluh darah bulat begini, Frankie. Tapi begitu kita udah mulai tua, kamu bayangin deh, kamu makan soto Betawi, enak, banyak lemaknya kan, iya. Enak kan? Setelah selesai makan, mangkoknya gimana, Frankie? Ya. Ada minyak yang nempel. Iya. Kebayang nggak? Kamu makan, di badan kamu terbentuk lemak, ya lemak dari makanan ataupun dari perubahan dari karbohidrat tadi, dia nempel. Makin lama pembuluh darah gini, makin lama makin kecil kan? Akibatnya apa? Suplai darah ke organ-organ makin sedikit, termasuk ke jantung. Nah, begitu dimampet-mampet, nah, ditambah lagi satu, kamu darah tinggi. Kalau darah tinggi kan, pembuluh darah kan melebar kan, karena tekanannya tinggi kan, itu biasalah. Tekanan tinggi dia nekan, robek. Kalau dia udah robek, masuklah kapur ke situ. Kapur yang kemudian masuk. Jadi bukan cuma menyempit, tetapi jadi keras. Makanya kalau orang udah mengeras begitu, itu gampang mampet. Ada kotoran sedikit, plek mampet, udah selesai. Nggak elastis, Dok ya? Nggak elastis. Dan disitulah serangan jantung terjadi. Jadi mampet, Dok, itu kalau misalkan kayak begitu, Dok? Iya, mampet. Nah, kadang-kadang mampetnya cuma sementara. Kalau misalnya mampetnya itu, kadang-kadang yang bikin mampet apa sih? Orang stres, Frankie. Kalau orang stres itu kan tensi naik, pembuluh darah menyempit. Nah, di situ yang udah sempit makin sempit. Nah, itu ya bisa bikin serangan jantung. Kita emosi misalnya. Itu faktor-faktor yang bisa bikin orang kena serangan gitu loh. Jadi orang yang nggak sakit jantung bisa ada dengan suatu kondisi tertentu dia bisa sakit jantung? Enggak. Karena kenapa? Walaupun dia menyempit, menyempit atau melebar gitu, dia kan masih tetap darah masih bisa jalan. Jadi tapi kalau dia udah ada mampetan sedikit, udah ada kolesterol, apalagi udah ada kapur, kalau udah kapur jadi kaku, Frankie, dia nggak bisa berubah. Jadi ada yang mampet, dia mampet beneran. Jadi definisi sakit jantung itu kayak tadi ya. Jadi selama itu masih elastis,
orang itu tidak bisa berarti disebut dia kena Ya, serangan kemungkinan jantung. serangan jantung kecil. Ya, cuman paling nggak enak aja gitu. Makanya orang serangan jantung itu pada saat orang-orang udah berumur ya dok ya. Nah, pemeriksaan treadmill oleh dokter jantung di rumah sakit jantung itu fungsinya kita dikasih stres, disuruh jalan kan di treadmill, jalan-jalan itu waktu jalan itu kan dia langsung otomatis tensi naik segala macam gitu, dia akan menyempit. Jadi bagian yang nyempit itu bisa ketahuan dari EKG. Oh, sininya menyempit daerah sebelah sini, menyempit sebelah sini. Nah, sehingga dokter bisa kasih obat ya buat melebarkan pembuluh darah. Nah, salah satunya itu yang tadi lah, obat-obat macam pelebar pembuluh darah. Satu lagi dikasih pengencer darah. Kalau darahnya kental kan gampang mampet. Kalau encer kan enggak gitu. Kalau minum dua-duanya dok? Ya memang harus dua-duanya biasa. Harus dua-duanya dok ya. Tapi itu harus didahului dengan diagnosis oleh dokter, bukan by Google. Itu ingat. Bukan by Google. Udah ceritanya salah diagnosis, Frankie. Iya. Kalau Google juga kadang-kadang saya pakai Google Maps atau di tengah kuburan dok. Terus udah gitu kan tergantung budaya, Frankie. Begitu sini nyeri dada, kalau orang ke dokter kan jadi serangan jantung. Tapi kalau nanyanya ke dukun, dia bilang kena santet. Karena disantet tuh katanya. Ya ceritanya begitu. Nah dok, jika orang yang tidak tertolong setelah 6 jam ini dok, berarti kan dia, mohon maaf, berarti kan akan mengalami kematian dok ya. Kematian seseorang yang karena serangan jantung, itu ciri khasnya apa dok? Kira-kira apa ya penjelasan dari Dr. Jaya terkait ciri khas dari kematian yang disebabkan oleh serangan jantung? Stay tune di X Undercover.